Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Matius 8 ayat 17, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara yang terkasih, awal pasal 8 ini menceritakan tentang 4 peristiwa penyembuhan yang Kristus lakukan. Di antaranya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, kemudian menyembuhkan hamba, seorang perwira yang menderita lumpuh. Tuhan Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam, dan Kristus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat dan menderita berbagai penyakit. Peristiwa-peristiwa ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Kristus adalah sang penyembuh segala penyakit. Bukti bahwa Dia adalah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib memberikan jaminan keselamatan, memberikan jaminan kelepasan dan juga kesembuhan bagi semua orang yang percaya kepadanya, karena semua belenggu, semua kutuk dosa telah dipatahkan Tuhan Yesus. Ini merupakan penggenapan dari apa yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga dan 4. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudara yang terkasih, walaupun demikian, masih banyak orang yang menganggap mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus perbuat dalam masa pelayanannya di bumi itu sebagai sebuah kisah dongeng belaka. Mereka menganggap itu sudah tidak relevan lagi dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang, sehingga mereka pun berpikir kesembuhan hanya dapat diperoleh melalui penanganan dari medis atau dokter dan hospital atau rumah sakit. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan yang telah menyembuhkan orang yang sakit kusta, yang membuat orang lumpuh berjalan, yang mencelikan orang buta, yang menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun adalah
Tuhan yang sama juga yang akan memberikan kesembuhan bagi kita pada masa sekarang ini, karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan bukan hanya mampu menyembuhkan penyakit apa saja, saudara, tapi Ia juga mau menyembuhkan kita. Ingatlah Markus 9 ayat yang ke-23, Tuhan Yesus berkata, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Terima kasih untuk karya penebusan yang Tuhan Yesus telah lakukan di kayu salib. Terima kasih untuk bukti nyata bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan, tabib di atas segala tabib, dan dokter di atas segala dokter. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, keselamatan Engkau memberikan jaminan kepada setiap kami yang percaya, yang hidup dekat dengan Tuhan, yang selalu berseru kepada Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa di surga untuk firman Allah yang mengajar kami saat ini, yang mengingatkan kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, karena ketika kami hilang pengharapan, kami tahu benar hari ini Engkau meneguhkan iman kami bahwa kalau orang lain Tuhan tolong, kami juga Tuhan pasti tolong. Kalau orang yang sakit kusta, orang yang lumpuh saja, orang yang buta saja, bahkan orang yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, Engkau sanggup menyembuhkan. Hari ini juga kami yang menderita sakit secara fisik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Mereka yang saat ini sedang meletakkan tangan mereka menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkanlah Tuhan Yesus, karena Engkaulah Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Mereka yang mengalami sakit yang berhubungan dengan mental mereka, dengan hubungan, dengan pekerjaan, bahkan juga dengan keuangan, bahkan dengan pelayanan, kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami klaim janji Tuhan dan percaya Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala yang
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 3112 789. Sekali lagi 010 3112 789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.